Di lorong-lorong sempit pedok Grand Prix yang bising, di mana aroma bahan bakar balap bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan nafas, sebuah identitas adalah segalanya. Bagi orang awam, itu mungkin hanya sekadar angka yang tertempel pada plat depan motor. Namun bagi seorang pembalap, angka itu adalah jiwa, jimat, dan pernyataan perang. Kini, seluruh mata dunia, terutama dari sebuah negara kepulauan yang gila balap, tertuju pada satu sosok remaja, Veda Ega Pratama. Dia datang ke kancah Moto3 bukan hanya membawa helm dan baju balapnya, dia membawa harapan jutaan orang. Namun sebelum roda motornya menyentuh aspal sirkuit di musim debutnya yang krusial, sebuah krisis identitas muncul di balik pintu tertutup garasi tim. Laporan dari lingkaran dalam pedok membisikkan sesuatu yang tidak terduga. Veda, sang wonderkid dari Gunung Kidul, berdiri di persimpangan jalan yang aneh. Bukan soal teknis mesin, melainkan soal angka yang akan mendefinisikan warisannya di panggung dunia. Dilema ini bukan sekadar masalah estetika, melainkan tentang kompromi antara sejarah keluarga, branding global, dan aturan ketat otoritas balap motor tertinggi. Sesuatu yang tampaknya sepele, namun mampu mengganggu fokus mental seorang pembalap muda di level tertinggi. Legenda angka 54. Mengapa angka 54 begitu sakral? Untuk memahami ini kita harus kembali ke aspal panas Asia Talent Cup. Di sana, angka 54 bukan sekadar nomor peserta. Itu adalah simbol dominasi mutlak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Veda Ega Pratama mengubah angka tersebut menjadi mimpi buruk bagi rival-rivalnya di seluruh Asia. Setiap kali angka 54 muncul di spion lawan, mereka tahu pengejaran telah berakhir. Dengan angka itu, Veda mencatatkan rekor poin tertinggi, kemenangan beruntun yang menghancurkan mental lawan, dan mengibarkan merah putih di podium tertinggi berkali-kali. Angka 54 telah menyatu dengan gaya balapnya yang agresif namun cerdas. Di Indonesia, stiker 54 mulai muncul di motor-motor harian, di kaos-kaos penggemar, menciptakan sebuah brand yang sangat kuat secara organik. Namun, di Grand Prix, romansa seringkali bertabrakan dengan birokrasi. Masalahnya sederhana namun menyakitkan. Veda bukan satu-satunya orang yang menginginkan angka itu. Di kelas Moto3 yang penuh sesak, nomor permanen adalah komoditas yang diperebutkan. Ada aturan tak tertulis mengenai senioritas dan hak klaim. Ketika Veda melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ia menyadari bahwa identitas yang ia bangun dengan darah dan keringat selama bertahun-tahun mungkin harus ditinggalkan di depan pintu masuk pedok Eropa. Rasa tidak nyaman mulai merayap. Bisakah ia tetap menjadi Veda yang sama, tanpa identitas yang telah membesarkannya? Garis darah, kasus untuk nomor 34. Di tengah ketidakpastian itu, muncul sebuah narasi emosional yang kuat, nomor 34. Bagi mereka yang mengikuti sejarah balap motor di Indonesia, angka ini memiliki getaran yang berbeda. Ini adalah nomor yang digunakan oleh Sudarmono, ayah kandung sekaligus mentor utama Veda. Sudarmono bukan sekadar mantan pembalap. Ia adalah arsitek di balik talenta Veda. Menggunakan nomor 34 akan menjadi penghormatan tertinggi bagi sang ayah yang telah mengorbankan segalanya demi karir sang anak. Di banyak dokumentasi olahraga, kita sering melihat seorang putra membawa beban nomor ayahnya sebagai motivasi tambahan. Namun di dunia MotoGP, nomor 34 memiliki aura yang hampir mistis, melekat erat pada legenda Kevin Schwantz, hingga nomor tersebut dipensiunkan di kelas utama. Meskipun di Moto3, nomor 34 secara teknis bisa digunakan, tekanannya sangat luar biasa. Menggunakan nomor sang ayah berarti memikul ekspektasi dua generasi di pundaknya. Beberapa orang di lingkaran dalam pedok menyarankan agar Veda mengambil jalur ini untuk memperkuat narasi dinasti balap. Namun, ada risiko besar. Apakah Veda ingin dikenal sebagai anak Sudarmono, atau ia ingin menulis sejarahnya sendiri? Ketegangan antara rasa hormat pada keluarga dan kebutuhan untuk membangun jati diri sendiri mulai menciptakan percikan diskusi panas di meja makan keluarga Pratama. Mesin korporat, mengapa angka 9? Lalu, secara tiba-tiba, muncul angka yang tidak terduga di tengah spekulasi. Nomor 9. Mengapa angka yang begitu netral ini masuk ke dalam radar? Jawabannya ada pada kekuatan besar di belakang layar, Red Bull, dan struktur manajemen tim papan atas seperti Aki Ajo. Dalam dunia balap modern, seorang pembalap adalah aset pemasaran. Ketika Veda masuk ke ekosistem Red Bull Rookies Cup atau program talenta yang didukung pabrikan besar, seringkali ada pengaturan branding yang sangat kaku. Angka 9 sering dikaitkan dengan struktur tim tertentu atau ketersediaan ruang komersial yang lebih bersih di baju balap. Menurut beberapa sumber di pit lane, ada dorongan dari pihak sponsor untuk melakukan rebranding total saat Veda masuk ke Eropa. Bagi tim, angka hanyalah variabel dalam lembar kerja pemasaran. Namun bagi Veda, angka 9 terasa asing. Ia tidak memiliki sejarah dengan angka itu.
Ia tidak memiliki ikatan emosional. Disinilah terjadi benturan antara idealisme seorang atlet muda dengan realitas industri olahraga global yang dingin. Pilihan ini menempatkan Veda dalam posisi sulit, menuruti keinginan mesin korporat demi kelancaran karir, atau bersikeras mempertahankan sedikit identitas yang tersisa dari akarnya di Indonesia. Bisikan pedok. Namun, ada sebuah detail yang jarang diketahui publik, yang mulai terkuak di antara kerumunan jurnalis di sirkuit-sirkuit Eropa. Dilema ini bukan hanya soal selera, melainkan soal politik ketersediaan grid. Di Moto3, pendaftaran nomor permanen dilakukan berdasarkan klasemen musim sebelumnya dan kecepatan administrasi tim. Kabar yang beredar menyatakan bahwa nomor 54 sebenarnya sudah dikunci oleh pembalap lain yang memiliki kontrak lebih awal atau pengaruh lebih besar di kategori tersebut. Inilah realitas pahit di Grand Prix. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda di Asia, di Eropa Anda tetaplah seorang rookie yang harus mengantre. Ada rumor yang menyebutkan bahwa manajemen Veda sempat melakukan negosiasi di balik layar untuk membeli atau menukar nomor tersebut, namun menemui jalan buntu. Hal ini menciptakan situasi darurat di menit-menit terakhir. Veda dipaksa untuk memilih identitas baru dalam waktu yang sangat singkat, tepat sebelum sesi pemotretan resmi musim depan. Ketegangan ini mulai merembet ke aspek psikologis, bagaimana seorang remaja bisa tetap tenang menghadapi musim paling penting dalam hidupnya ketika hal paling dasar seperti identitas visualnya masih menjadi perdebatan. Faktor Indonesia. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Indonesia, spekulasi ini menjadi bola salju yang liar. Di media sosial, para penggemar mulai berpecah. Sebagian besar menuntut Veda tetap menggunakan angka 54, bahkan ada yang menganggap jika ia mengganti nomornya, itu adalah tanda bahwa ia tunduk pada tekanan Eropa. Tekanan dari basis penggemar nasional ini bukanlah hal kecil. Veda memikul beban sebagai harapan terbaik Indonesia untuk mencapai kelas utama MotoGP dalam 1 dekade terakhir. Setiap gerakan, setiap postingan Instagram, dan setiap detail kecil pada motornya dipantau oleh jutaan mata. Ketika muncul foto bocoran Veda menggunakan nomor yang berbeda di sesi tes pribadi, kolom komentar meledak. Rasa kepemilikan fans Indonesia terhadap Veda sangat dalam. Mereka merasa angka 54 adalah milik bangsa. Dilema ini bukan lagi sekadar urusan pribadi Veda, melainkan sudah menjadi urusan nasional. Di dalam garasi, kru tim mulai merasakan getaran ini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya mengelola seorang pembalap, tapi juga sentimen sebuah negara besar. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat pengumuman daftar peserta resmi Moto3 semakin mendekat. Dampak psikologis. Dalam olahraga yang ditentukan oleh per seribu detik, kondisi mental adalah segalanya. Para ahli psikologi balap sering menekankan betapa pentingnya ritual dan simbol bagi seorang atlet. Jika seorang pembalap merasa ada yang salah dengan penampilannya, termasuk nomor di motornya, itu bisa mengganggu flow mereka di tikungan. Beberapa pengamat di pit lane mulai mengkhawatirkan apakah drama angka ini akan mengalihkan fokus Veda dari tugas utamanya, beradaptasi dengan motor Moto3 yang jauh lebih kaku dan ban Pirelli yang menuntut gaya balap berbeda. Kita telah melihat di masa lalu, bagaimana pembalap besar kehilangan sentuhan hanya karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan atau identitas baru mereka. Dilema antara 54, 34, atau 9 bukan lagi soal angka di atas kertas. Ini adalah ujian pertama Veda terhadap ketangguhan mentalnya di panggung dunia. Apakah dia akan membiarkan gangguan ini merusak konsentrasinya? Atau apakah dia akan membuktikan bahwa apapun angka yang tertempel, pembalap di baliknya tetaplah predator yang sama? Paddock mulai berbisik, meragukan apakah remaja Indonesia ini siap menghadapi tekanan politik dan komersial yang begitu besar sebelum balapan pertama dimulai. Keputusan akhir. Pada akhirnya, waktu tidak menunggu siapapun. Hari peluncuran tim tiba dan tirai akhirnya disingkap. Motor Moto3 dengan mesin 250cc 1 silinder itu berdiri tegak di bawah lampu sorot. Saat selubung dibuka, jawaban atas dilema besar itu terpampang nyata. Entah itu angka 54 yang berhasil dipertahankan melalui negosiasi sengit, angka 34 sebagai penghormatan kepada sang ayah, atau angka 9 sebagai awal dari era baru yang profesional, satu hal menjadi jelas. Saat Veda Ega Pratama menurunkan kaca helmnya, angka-angka itu akan mengabur menjadi garis cahaya di lintasan. Perjalanan ini baru saja dimulai. Di balik dilema angka tersebut, tersimpan sebuah pelajaran penting bagi Veda dan kita semua, bahwa identitas sejati tidak ditemukan pada stiker di bodi motor, melainkan pada keberanian untuk menyerang di tikungan terakhir dan tekad untuk membawa nama Indonesia ke puncak tertinggi. Mesin mulai menderu, knalpot mulai memuntahkan api, dan sejarah tidak akan peduli nomor berapa yang Anda pakai. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang melintasi garis finish pertama kali.